Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bunafid Nugroho. Saya dari Bunafid Komputer. Kembali lagi saya akan memberikan trik menarik untuk Anda. Trik kali ini adalah trik MySQL yang ke-16. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita membuat kolom tabel menggunakan tipe data enum. Jadi tipe data enum itu di dalam tabel MySQL digunakan untuk membuat kolom dengan data pilihan yang sudah kita tentukan, ya, begitu ya. Jadi pilihannya pasti. Misalnya sebagai contoh kita membuat tabel untuk data guru. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan contohkan. Data guru biasanya ada data kelamin, itu ya contohnya, golongan darah. Nah, pada pelajaran sebelumnya saya sudah mengajarkan untuk membuat beberapa tabel dengan studi kasus data sekolah ya. Nah, di sini saya contohkan saja. Di sini ada contoh tabel siswa ya. Dan sudah ada contoh datanya juga. Nah, ini sini. Di sini ada data kelamin. Data kelamin itu saya membuatnya di sini char ya, char satu karakter. Kemudian di sini isinya adalah P untuk perempuan dan L mewakili laki-laki. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kalau misalnya saya menginput sebanyak 100 data, untuk kelamin hanya pilihannya dua ini. Kalau enggak P ya L ya. Jadi L mewakili laki-laki, P itu perempuan. Nah, hanya dua ini. Nah, untuk kasus data-data yang pilihannya tetap seperti ini, maka biasanya kita membuatnya tipe datanya itu bentuknya enum ya, enum. Oke. Dengan tidak menghapus yang sudah ada ini, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuatnya jika kita mengaplikasikannya ke dalam data guru ya. Oke. Klik dulu nama database-nya. Misalnya saya membuat tabel guru dengan panjang datanya 3 kolom maksudnya. Nah, di sini ya, saya akan mencoba kode guru. Ini misalnya di sini char ini 4 nama guru. Ini varchar ini 100. Nah, di sini misalnya saya membuat untuk kolom data misalnya di sini kelamin. Nah, seperti pada data siswa tadi, kelamin di sini juga hanya pilihannya dua ya, untuk yaitu pria, perempuan atau laki-laki gitu ya. Nah, saya milih enum. Enum di sini kalau kita memilihnya ada di mana ya? Enum. Nah, di sini. Enum ya. Nah, untuk pilihan P atau L-nya kita bikin di sini. Nah, di kolom length values-nya ini tanda petik 1, misalnya pilihannya L, petik 1 lagi, koma, terus petik 1, P. Nah, seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Jadi setiap karakter itu diapit dengan petik 1, kemudian koma, kemudian di sini P. Jadi L adalah untuk laki-laki, kemudian P adalah untuk perempuan, gitu ya. Nah, di sini kalau Anda ingin memberikan nilai default atau nilai standarnya, misalnya bisa. Misalnya kita pilih di sini. Nah, misalnya L. Laki-laki ya, seperti itu ya. Oke, sudah maksud ya untuk membuat kolom laki-laki dan perempuan untuk pilihan kelamin, yaitu menggunakan enum. Kemudian saya pilih selanjutnya seperti biasanya, kita pilih di sini primary, kemudian tipe datanya. Oke ya, saya contohkan ya. Oke, saya simpan. Nah, di sini tabel guru sudah terbuat ya, di sini contohnya L sama P. Nah, sekarang sebagai kasus contoh data kita mau menginput ya. Sekarang coba
klik nama tabelnya, kemudian klik insert. Kita akan mencoba memasukkan data, misalnya guru 001, misalnya Juwanto. Nah, di sini untuk kelamin dengan tipe data enum, maka di sini sudah ada pilihan. Nah, ini keuntungannya. Jadi kita tidak mengetik ya. Jadi kalau kita membuat form programnya, maka kita juga harus membuat seperti ini. Jadi bukan bentuk inputan seperti ini. Ya, berbeda dengan data siswa tadi. Data siswa tadi ini saya klik kanan ya. Itu kalau kita input karena tadi kelaminnya char, maka di sini kita harus mengetik sendiri. Ya, begitu. Kalau di sini kita bisa milih laki-laki. Misalnya G002. Sini misalnya Endang. Itu perempuan, seperti itu ya. Kemudian saya simpan. Go. Nah, di sini udah hasilnya ada. Oke, sudah maksud ya. Nah, selain kelamin, saya bisa mencontohkan juga untuk misalnya agama atau mungkin golongan darah ya. Golongan darah aja yang sederhana ya. Jadi golongan darah itu kan sudah pasti ya. Ada A, B, AB dan O ya, seperti itu ya. Ini saya contohkan ya. Jadi saya sekarang akan mencontohkan menambahkan kolom baru untuk golongan darah ya. Caranya gimana? Sekarang klik nama tabelnya, kemudian saya klik strukturnya ya, gini ya. Kemudian saya tambah satu kolom di sini, saya tekan 1. Saya klik di sini after kelamin misalnya ya, terkelamin. Klik go, misalnya di sini golongan darah gitu ya. Kemudian di sini saya klik di sini, saya tekan dari keyboard E. Nah, secara otomatis langsung enum sudah terpilih. Nah, terus kemudian di sini pilihannya adalah misalnya A, petik lagi B, lagi, kemudian sini AB, lagi O. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, jika Anda ingin memberikan pilihan kosong misalnya ada seorang data seorang guru itu belum diketahui golongan darahnya A, B, AB atau O, maka Anda juga bisa membuat pilihan kosong seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Ini defaultnya nggak usah diisi, biarkan secara otomatis nanti defaultnya adalah kosong. Saya simpan, save. Nah, seperti itu ya. Maka jika kita lihat tuh datanya di sini, oh yang pertama yang langsung terisi. Seperti itu ya. Jika saya edit di sini, saya edit lagi, defaultnya adalah kosong kan ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau saya mau mengedit data, saya klik nama tabelnya begini, kemudian saya tekan browse, kemudian saya edit. Nah, di sini ada pilihannya nih. Nah, misalnya gitu ya. Pilihannya beda. Misalnya di sini tuh, karena tadi data pilihannya banyak. Nah, ya bedanya kalau enum yang kelamin tadi hanya 2 pilihan seperti ini. Kalau golongan darah ada banyak pilihan. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi belum ada isinya. Kalau misalnya di sini ada dipilih misalnya Endang Tulkiem, misalnya AB bisa. Seperti itu ya, nih datanya. Nah, baik, seperti itu ya pelajarannya dari saya. Mudah-mudahan artikel ini bermanfaat. Anda bisa menggunakan trik ini pada penerapan database yang lain sesuai kebutuhan. Yang jelas penggunaan enum adalah untuk membuat data pilihan yang sudah kita tentukan ya, pilihan pasti, misalnya status aktif, pilihannya adalah yes no ya, seperti itu. Nah, ini golongan darah, kelamin, dan mungkin ada pilihan-pilihan yang lain ya.
Baik, seperti itu artikel yang bisa saya sampaikan pada trik MySQL ke-16. Saya adalah Bonafit Nugroho dari Bonafit Komputer. Bonafit Komputer menjual program-program aplikasi berbasis open source code yang dapat Anda gunakan untuk tugas akhir, skripsi, dan juga kantor. Kemudian, bukuskripsi.com menjual buku-buku langka pemrograman untuk tugas akhir, dan juga scriptvb.com. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di artikel berikutnya. Salam. Cheers.